Ya, kembali kita lanjutkan dialog dengan topik ngegas, kendaraan niaga juga full listrik bersama CEO DFSK Alexander Barus. Pak Alex, kita lanjutkan dialog kita begitu ya. Pak Alex, ini sebenarnya seperti apa sih rencana PT Sokonindo sendiri untuk antisipasi perkembangan permintaan mobil listrik di dunia? Baik, saya kira ini pertanyaan sebut corporate level ini. Saya jelaskan pertama begini. PT Sokonindo Otomobil Indonesia itu kita bangun pabrik itu sudah ada di Cikande. Itu 2017 kita bangun. Kapasitas 50.000 unit per tahun. Nah, Sokonindo sendiri adalah merupakan sendiri dari perusahaan kita di Chongqing, Cina itu Dongfeng Sokon. Nah, untuk mobil listrik khususnya untuk pertama kali akan kita kenalkan ini adalah kita sebut Gelora I. Gelora I ini adalah kendaraan niaga komersial pertama EV. Nah, ini akan kita mulai produksi di Cikande nanti awal tahun depan bentuk IKD. Kenapa? Untuk mengurangi biaya masuk CBU yang 40%, sehingga harga bisa kita turunkan dari harga sekarang ini. Nah, jadi ini pertama. Yang kedua, ke depan ini kita akan konsentrasi lebih pada kendaraan listrik. Jadi setelah nanti Gelora I itu kendaraan niaga, kami akan kenalkan mini EV. Mini EV. Mini EV. Setelah itu kita sudah inline ada SUV EV seperti Gelora 580 itu kita sebut E3. Yang terakhir ini kita kembangkan dengan Huawei itu Ceres itu sedan. Itu adalah full otomatis. Hampir dia bersaingan dengan klasifikasi Tesla. Itu kita sebut Aito sekarang, Aito di Cina. Dulu Ceres SF5. Jadi ke depan ini PT Sokonindo Otomobil Indonesia akan secara bertahap memasuki dunia kendaraan listrik Indonesia dengan base production-nya itu, base produksi kita di Cikande. Dengan demikian, maka masalah harga pengadaan awal yang mahal itu bisa kita atasi. Di samping juga untuk menjamin ketersediaan spare part ke depan. Meskipun kalau mobil elektrik ini itu komponennya itu nggak banyak, hanya motor, inverter dan lain-lain. Jadi fast moving partnya itu sedikit, hampir cuma 4 ribuan lah. Kalau mobil yang konvensional itu hampir 20 ribuan. Jadi yang dirawat itu sebetulnya sedikit karena nggak ada oli, nggak ada busi dan lain-lain. Jadi ke depan ini sekali lagi PT Sokonindo Otomobil Indonesia akan menempuh jalur bisnis dominasi untuk kendaraan listrik dengan diproduksi di Cikande. Baik, ini ngomongin pabrik di Cikande, ini pabrik yang emang digadang-gadang terbesar dan tercanggih ya Pak Alex di Indonesia karena memang memiliki teknologi robotik untuk mendukung proses produksi mobilnya sendiri. Ini seperti apa sih? Begini, pada tahun 2017 kita dan pemegang saham itu dari Chongqing, kita memutuskan bahwa pabrik Cikande ini akan kita bangun dengan sophisticated 4.0. Jadi semua robot. Kenapa begitu? Karena kita harus mengejar teknologi untuk Indonesia. Jadi pabrik di Cikande ini sangat terbuka untuk orang belajar. Itu pertama. Yang kedua, dengan robot ini fleksibilitas manufacturing kita bisa sangat fleksi. Jadi kalau sekarang kita produksi pickup, kemudian berapa waktu lagi kita produksi mobil jenis lain, jadi kita hanya mengatur mengenai perangkat lunak dan moldingnya. Ini kita bangun dengan sengaja sekali di Cikande itu untuk bisa membuat Indonesia itu, rencana kita adalah base production kita untuk Asia Tenggara. Jadi untuk grup Dongfeng Sokon ini Indonesia akan
memang kita rencanakan sebagai base production untuk Asia Tenggara, untuk setir kanan. Baik, baik. Nah, jadi itu kita invest hampir 150 juta dolar di sana, dan ini sudah tahun kelima sekarang. Baik, luar biasa. Tapi kalau tadi Anda sebutkan gitu ya beberapa tipe apa yang dikeluarkan oleh Sokonindo begitu ya. Ini sebenarnya DFSK ini juga terbilang berani juga ya memasarkan Gelora I, di mana memang belum banyak merek-merek otomotif yang memasarkan produknya nih, Pak Alex. Begini, ya dalam bisnis kita ini, otomotif ini, memang kita harus berani berinovasi. Sampai hari ini memang semua mobil listrik itu umumnya adalah passenger car. Tetapi untuk masuk ke kendaraan niaga hampir-hampir belum ada. Kitalah yang pertama. Tetapi kita sadar bahwa kebutuhan untuk kendaraan listrik niaga itu sangat penting, terutama untuk transport dan delivery. Sehingga Gelora I yang kita bawa ke pasar itu sekarang itu juga akan digunakan oleh misalnya Transjakarta, DHL, dan juga untuk passenger car ini bisa menggantikan SUV sekarang ini yang berpenumpang 7 orang. Jadi bisa juga itu. Jadi memang kita berani tentu saja dengan hitung-hitungan kita bahwa kita memasuki segmen niaga ini dengan sangat sengaja, dan kita memang sangat optimis bahwa kita akan berhasil di segmen ini. Baik, kalau ngomongin soal SUV gitu ya Pak, ini kalau punya DFSK sendiri kapan launchingnya sih? SUV listrik atau SUV konvensional ini? Listrik. Nah, listrik. Jadi begini, seperti saya bilang tadi, untuk tahun ini kita launching dulu kendaraan niaga, itu Gelora I. Nah, tahun depan mungkin di sekitar Agustus September kita akan launching mini EV. Itu berpenumpang 4 orang. Nah, ini cukup untuk city car dengan kapasitas baterai itu kecil, 13,9 kWh. Kecil. Jadi untuk jarak tempuh hanya 180 km. Nah, kemudian kita lihat perkembangannya. Di Cina kita ada namanya SUV i3. Ini sama dengan Glory 580, Glory 560, iAuto. Ini berpenumpang 5 orang, SUV biasa, Jeep. Nah, ini kemungkinan 2023. Kita lihat perkembangan pasar. Terakhir nanti, mungkin 2-3 tahun lagi setelah pasar siap dan juga purchasing power kita cukup, kita akan bawa iAuto. Itu series SF5, itu sekelas Tesla. Dengan kerjasama kita dengan Huawei, ini di Cina itu sudah kita produksi, dan ini menjadi bagian daripada base pasar kita di Cina. Jadi itu kira-kira line of business kita. Jadi untuk SUV mobil listrik kemungkinan 2024 awal kita akan launching. Baik, 2024 kita tunggu saja ya, akan launching dari SUV dari DSFK. Pak Alex, jika dilihat dari Gelora I juga kelihatannya punya dimensinya yang cukup besar nih Pak. Ini berapa besar sih dimensinya, dan dengan dimensi yang cukup besar ini Gelora I bisa digunakan untuk apa aja? Ini saya dengar juga udah ada yang dimodifikasi menjadi ambulans. Begini, kalau Gelora I ini kan 7 penumpang. Itu panjangnya kira 4.500 mm, kemudian tingginya 2.000 mm, lebarnya 1.680. Nah, memang kalau untuk kendaraan Gelora ini penggunanya pertama untuk passengers, untuk family car. Family car. Jadi kebiasaan kita di Indonesia kan ikut bersama pembantu naik. Ini bisa. Yang kedua, ini bisa sebagai kendaraan niaga. Misalnya pengantar untuk delivery, untuk angkot, untuk transportasi umum, ini bisa. Yang ketiga, kami sudah modifikasi satu untuk ambulans. Kenapa? Ternyata begini, Gelora ini karena panjangnya itu 4.500 mm
Ini kan sering orang sakit itu panjang. Jadi kalau mobilnya pendek, kakinya nggak harus ditekuk. Nah ini dengan mobil Gelora ini dia bisa lurus. Baik. Nah itu sebabnya untuk ambulans ini cukup menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, karena suaranya tidak ada, ini orang sakit ini tidak terganggu gitu. Itu kira-kira benefit sehingga Gelora ini kita modifikasi menjadi ambulans, tapi masih satu unit. Kita lihat perkembangannya. Tapi ini tren yang bagus juga menarik untuk kita follow up nanti. Sampai detail ya, ini untuk orang sakit nggak merasa berisik atau masih terasa nyaman begitu kalau naik mobil Gelora ini. Luar biasa sekali Pak Alex. Pak Alex, tapi kalau misalnya kita berbicara soal mobil listrik juga sebenarnya kita sah-sah aja, memang masih banyak banget yang takut untuk membeli kendaraan listrik karena harga jualnya masih mahal banget nih Pak Alex. Ini sebenarnya langkah konkret ya dari DFSK sendiri ke depan untuk menekan harga jual tersebut apa sih, di samping memang pabriknya sudah mumpuni sekali di Cikande, itu seperti apa lagi Pak Alex? Begini, seperti saya sampaikan tadi, selama ini kita import dengan CBU, build up. Nah ini ada biaya masuk sekitar 40%. Ya. Nah, kebetulan peraturan pemerintah mengizinkan kita untuk memproduksi IKD, incomplete knockdown. Nah, dengan demikian ada pengurangan biaya masuk. Nah, ini kita sudah dapat semua persetujuan dari pemerintah sehingga mulai Januari itu kita sudah produksi di Cikande. Dengan demikian mengurangi harga jual itu 40%. Baik. Nah ini akan memberikan harga terjangkau di masyarakat, terutama untuk kendaraan niaga. Itu pertama. Yang kedua, motor listrik ini juga nanti sementara ini komponennya yang kami import, tetapi kami akan produksi di sini. Nah, dengan demikian biaya untuk pengadaan motor ini pun bisa menurun. Nah dengan dua pendekatan ini, PT Sukonindo yakin bahwa Gelora ini tahun depan akan terjangkau oleh masyarakat untuk baik dia untuk passenger car, untuk kendaraan niaga pengangkut maupun untuk angkot. Baik. Nah, jadi memang kita sadari bahwa kalau harga mobil ini masih di atas 500, ini sangat memberatkan untuk masyarakat umum membeli. Nah ini kita usahakan nanti di bawah 500 per unit. Benar, memang artinya memang DFSK ini benar-benar mencari solusi begitu ya, formula apa saja benar-benar untuk menekan harga jualnya nanti di pasaran sudah sangat bagus harganya ya Pak Alex. Pak Alex, tapi kalau misalnya kita lihat begitu ya, kendaraan listrik ini kan yang tadi kita sudah berbicara begitu ya, memerlukan pengisian baterai. Ini untuk fleksibilitasnya sendiri untuk keperluan usaha seperti apa Pak? Begini, seperti sampaikan saya singgung tadi di depan. Jadi ini mobil listrik. Nah, jadi mobil listrik ada pengisian namanya fast charging. Fast charging ini dia mengisi sampai 80% tapi bisa dalam waktu 4 jam lah ya, sekitar 4 jam. Tapi ada slow charging, ini butuh 8 jaman lah untuk sampai full. Nah memang ada dua untuk pengisian, ini yang selalu ditanyakan orang. Pertama, kalau kita mau mengisi di SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik itu bisa saja. Tapi kan kita harus pergi ke mall, pergi ke stasiun PLN, itu bisa. Tetapi yang lebih fleksibel adalah, misalnya orang membeli Gelora I, kita berikan juga komponen set untuk chargingnya. Pada saat dia membeli, staf kita atau dealer kita akan memberitahu PLN bahwa si A membeli Gelora I, alamatnya ini. Nah, jadi nanti dipasangkan di sana oleh PLN charging di rumahnya sekalian dengan tambahan powernya, itu meteran sendiri. Oh, baik. Sehingga kalau saya membeli mobil, saya isi katakanlah Gelora I 42 kW. Saya isi jam 10 malam kalau nol, jam 5 pagi sudah terisi untuk jarak tempuh 300 km tanpa AC. Kalau dengan AC mungkin 250 lah. Baik. Jadi ketakutan untuk mengisi ini tidak perlu ditakutkan karena di rumah bisa kita isi. Atau
ke SPKLU. Tapi kalau saya melihat bahwa saya mau mengendarai mobil listrik Glorai, saya isi aja di rumah. Saya isi penuh, seminggu saya muter-muter di kota juga nggak habis 42.000 itu. Baik, ini Pak Alex buat mobilitas sendiri udah saya pakai Glorai, Memang ya awalnya saya belajar, tapi ya saya isi satu kali ngisi penuh, seminggu saya muter-muter di Jakarta nggak habis juga tuh kayaknya 42.000. Gitu saya kira ketakutan ini sebetulnya mengenai pelayanan charging nggak perlu ditakutkan. Kalau nanti ada keinginan Mbak Fira mau beli mobil listrik gitu. Oke baik, ini tak perlu dikhawatirkan begitu ya. Tapi kalau untuk after sales-nya sendiri nih untuk suku cadang, lalu seperti apa nih Pak Alex? Bagaimana nih ketersediaan untuk suku cadang dan juga servis ini seperti apa? Ini memang pertanyaan yang bagus untuk ditanyakan. Kenapa? Karena kita biasa menggunakan internal combustion engine. Itu perawatan mulai dari ganti oli, ganti busi, kemudian yang lain-lain perawatan itu memang menjadi keraguan kita gitu. Dan itu wajar. Nah untuk mobil listrik ini sebetulnya kalau boleh saya katakan seperti tadi, dia fast moving part-nya itu sekitar 4.000-an saja. Baik. Dan itu pun ada di dalam motor inverter. Jadi nggak perlu ditakutkan mengenai after sales baik spare part dan yang lain-lain. Yang perlu diperhatikan memang kalau kita punya mobil listrik ini adalah kita harus rajin untuk menjaga merawat baterainya karena itu yang paling mahal. Baterai ini tidak familiar, tidak friendly dia dengan ekstrim temperatur, baik dingin maupun panas. Jadi ini yang harus kita jaga. Jadi untuk perawatan sendiri after sales-nya itu tidak perlu ditakuti karena memang komponen yang mau kita ganti semua itu juga tidak terlalu banyak gitu. Jadi kalau untuk mau Glorai, saya bisa sampaikan di sini, kami jamin bahwa spare part untuk Glorai akan selalu tersedia untuk Glorai. Glorai ya? Ya, karena memang kami sudah tahu ini fast moving ini akan diganti semua. Jadi nggak usah takut kalau itu. Saya jamin baik. itu. Baik, Pak Alex, sekali lagi terima kasih atas waktu Anda di CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu Bapak Alex dari CEO PT Sukonindo Automobil atau DFSK. Terima kasih, sudah bergabung di CNBC. Sehat selalu Pak Alex.